Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Asfi Suraya di sini pada pembelajaran kimia kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elektrolisis. Seperti biasa, untuk mengawali pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa tadi pada pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Saya harapkan semuanya siswa-siswi kelas 12 MIPA semua dalam keadaan sehat, walaupun pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, sehingga melalui video ini Ibu akan menerangkan mengenai bab yaitu elektrolisis. Jangan lupa nanti tinggalkan komen di postingan Ibu ini untuk mengganti presensi kita pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elektrolisis dengan kompetensi dasar, yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks, kemudian menentukan urutan kekuatan mengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menggambarkan reaksi yang terjadi di dalam anoda maupun di katoda dalam elektrolisis. Selanjutnya, apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Kita akan mengetahui beberapa manfaat dari elektrolisis. Yang pertama adalah industri metalurgi. Di sini ada pembuatan aluminium, yaitu proses Hall-Héroult dan pemurnian tembaga. Selain itu, kita juga akan mengetahui bahwa industri bahan kimia, pembuatan gas klorin dan natrium hidroksida dengan menggunakan sel diafragma. Selain itu, ada juga industri kerajinan yang digunakan pada penyembuhan logam, misalkan emas, seperti itu. Ini adalah manfaat atau penerapan kehidupan sehari-hari dari materi elektrolisis. Nah, kemarin kita sudah membahas sel volta, sekarang kita akan membahas elektrolisis. Secara umum, perbedaannya adalah sebagai berikut. Sel volta itu adalah di mana energi kimia kita ubah menjadi energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis itu adalah kebalikannya. Kita mengubah energi listrik, kemudian kita akan menghasilkan energi kimia. Sehingga sel volta itu adalah reaksi yang spontan, sedangkan sel elektrolisis adalah reaksi yang tidak spontan. Kemudian, untuk kutubnya, anoda pada sel volta itu menjadi kutub negatif dan katoda sebagai kutub positif. Sedangkan pada elektrolisis, anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Atau dulu, untuk sel volta singkatannya adalah KPAN, katoda positif, anoda negatif. Sedangkan untuk elektrolisis singkatannya adalah kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Untuk reaksi yang terjadi, yaitu tetap sama, untuk di anoda selalu terjadi oksidasi baik di sel volta maupun sel elektrolisis. Sedangkan pada katoda, dia selalu terjadi reaksi reduksi baik di sel volta maupun sel elektrolisis. Yang membedakan adalah kutubnya, yang satu positif, yang satu negatif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana reaksi yang terjadi di anoda dan di katoda pada sel elektrolisis ini. Kita mempelajari dulu aturan-aturan apa saja yang berlaku untuk reaksi di katoda. Jadi, untuk reaksi di katoda itu tergantung, yang pertama kita lihat dulu fasenya. Setelah kita lihat fasenya, kita baru lihat jenis kationnya atau ion positifnya. Jadi, jika yang elektrolisis adalah fase larutan atau fase leburan atau lalahan, maka kation yang tereduksi
adalah kation dirinya sendiri. Jadi misalkan H+, berarti dia akan mengubah 2H+, tereduksi menjadi H2. Kemudian jika ada logam dengan muatan X+, dia akan menangkap sejumlah elektron sebesar muatannya, dia akan menjadi logamnya dalam keadaan solid. Tapi jika dia fasenya larutan, apabila dia logam golongan 1, 2A, aluminium, dan Mn, maka yang tereduksi bukan ionnya, bukan kationnya, melainkan adalah air. Kenapa? Karena potensial reduksi air lebih besar daripada logam-logam tersebut. Sehingga air akan tereduksi menjadi gas hidrogen dan O-. Sedangkan apabila kation yang terlibat atau yang tereduksi itu bukan dari golongan 1A, 2A, Al, ataupun Mn, maka seperti yang terjadi pada leburan, dia akan tereduksi menjadi logamnya. Itu adalah aturan reaksi yang terjadi pada katoda. Selanjutnya, aturan yang terjadi untuk reaksi yang terjadi di anoda itu bergantung. Yang pertama kita lihat elektrodanya. Dan setelah itu baru kita lihat jenis anionnya atau ion negatifnya. Jadi, jika yang digunakan untuk mengelektrolisis adalah anoda tidak inert, yaitu selain C, PT, dan AU, maka dia akan teroksidasi. Logam anodanya yang akan teroksidasi. Tidak inert itu maksudnya adalah elektroda yang bisa bereaksi. Sehingga logamnya akan teroksidasi menjadi muatan plus dengan melepaskan sejumlah elektron sebesar dengan muatannya. Akan tetapi, jika elektrolisis yang digunakan adalah elektroda inert, yaitu elektroda yang tidak ikut bereaksi, maka ada 3, yaitu C, karbon atau grafit, kemudian ada AU, kita sebut sebagai emas, atau juga PT, yang biasa disebut sebagai platina. Baru kita lihat anionnya. Jika anionnya itu adalah sisa asam oksi, misalkan ion sulfat, ion nitrat, ion fosfat, ion fluor, dan lain-lain, maka airnya yang akan teroksidasi. Jadi bukan anionnya, tetapi airnya yang akan teroksidasi. Air akan teroksidasi menjadi 4H+, plus oksigen dengan melepaskan 4 elektron. Sedangkan apabila ada asam lain atau OH-, maka anion tersebut yang akan teroksidasi. Jika dia OH-, maka dia akan teroksidasi menjadi air dan oksigen. Kemudian jika anion yang lain dia akan menjadi X2 plus 2. Itu adalah aturan yang berlaku untuk di anoda. Sekarang kita langsung masuk saja ke contoh soal. Ibu punya soal, misalkan tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan kalsium klorida atau CaCl2 dengan elektroda grafit. Grafit itu adalah karbon atau C. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mengionisasikannya. Jadi, untuk CaCl2, jika kita ionisasikan, dia akan berubah menjadi Ca dan Cl. Di depan muatannya positif. Positifnya berapa? Sebanyak jumlah Cl. Duanya kita taruh di atas, jadi Ca2+. Cl-nya ada 2, kita letakkan angka 2 di depan huruf Cl. Yang belakang muatannya negatif,
negatifnya berapa? Sebanyak jumlah Ca. Ca-nya ada 1, maka otomatis Cl-nya muatannya adalah negatif 1. Seperti ini untuk mengionisasikannya. Jadi nanti kita akan memperoleh bahwa ionisasi dari CaCl2 itu adalah Ca2+ menjadi Ca2+ plus 2Cl. Seperti itu tadi. Jadi tukar pasangan. Yang depan positif, yang belakang negatif. Setelah kita ionisasikan, kita tulis katoda dan anoda. Tadi kita ketahui bahwa CaCl2 dengan fase lelehan atau leburan atau liquid, tulisnya L, dia akan terionisasi menjadi Ca2+ plus 2Cl-. Kita ketahui bahwa untuk elektrolisis ini adalah lawan dari sel volta, yaitu kenapa? Jadi katodanya negatif dan anodanya menjadi kutub positif. Kita ketahui bahwa suatu aliran listrik dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial energi, perbedaan potensial, sehingga kutub negatif ini akan menarik sesuatu yang positif, sehingga nanti ion positif atau kationnya akan masuk ke katoda dan ion negatifnya atau Cl-nya akan masuk ke anoda. Selanjutnya, setelah kita menuliskan katoda dan anoda, tuliskan reaksi yang terjadi di katoda. Perhatikan fase jika lelehan atau leburan, maka kation yang tereduksi. Jika larutan, maka perhatikan apakah kationnya itu termasuk logam aktif atau kation yang lain. Tadi di soal yang pertama kita lihat, kalau dari katoda kita lihat yang pertama adalah fasenya. Tadi fase yang terelektrolisis adalah lelehan atau leburan. Berarti kita langsung lihat kationnya. Kationnya akan tereduksi menjadi logamnya. Tapi jika soal tadi saya ubah menjadi larutan, kita lihat Ca2+. Ca2+ itu adalah termasuk logam aktif. Jadi nanti reaksi yang jika larutan, maka yang tereduksi adalah airnya, bukan kationnya. Seperti itu ya. Jadi yang perlu saya tekankan, untuk katoda yang pertama kita lihat adalah fasenya. Kalau fasenya lelehan berarti langsung kationnya yang tereduksi. Tapi jika larutan kita lihat dulu dia termasuk logam aktif atau kation yang lain. Karena ini adalah lelehan, walaupun Ca2+ itu masuk logam aktif, tapi dia langsung tereduksi menjadi logamnya. Jadi nanti di katoda dia akan terjadi reaksi Ca2+ menjadi logamnya. Logamnya adalah Ca. Dia akan melepas elektron. Ini kita lihat muatan Ca2+, berarti muatannya adalah positif 2. Sedangkan Ca di sini tidak bermuatan, berarti muatannya adalah 0. Apabila biar reaksinya setara, berarti kita akan menambahkan elektron di ruas kiri sebanyak 2. Sehingga plus 2 min 2 nanti muatannya sama-sama 0. Ini adalah reaksi yang terjadi di katoda. Jadi untuk reaksi di katoda perlu Ibu sampaikan sekali lagi bahwa yang kita lihat adalah fasenya. Kalau lelehan langsung kationnya berubah menjadi logamnya. Tetapi jika dia larutan, kita perhatikan lagi kationnya itu termasuk golongan 1A, 2A, Al atau Mn. Kalau termasuk golongan tersebut, maka yang tereduksi bukan kationnya tetapi airnya. Kemudian
setelah kita mengetahui reaksi di katoda, kita akan mengetahui reaksi yang ada di anoda. Bagaimana caranya? Kalau di katoda kita perhatikan dulu fasenya. Kalau di anoda yang pertama kita lihat adalah elektrodanya. Kalau elektrodanya inert, baru kita lihat anionnya. Tetapi kalau elektrodanya non-inert atau selain C, PT, dan AU, maka langsung elektrodanya tersebut yang teroksidasi. Karena tadi yang di soal disebutkan bahwa elektrodanya adalah grafit atau karbon atau C, sehingga termasuk elektroda inert. Berarti kita sekarang lihat anionnya. Anionnya lah yang akan teroksidasi. Karena Cl-, maka untuk reaksi di anoda selalu mengalami oksidasi. Sehingga nanti di anoda dia akan terjadi reaksi oksidasi Cl-, 2Cl- menjadi Cl2. Jadi nanti reaksi di kolom anoda akan terjadi reaksi oksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Maaf, Cl2. Sehingga elektronnya kita lihat di ruas kiri sudah ada muatannya -1 karena koefisiennya 2 berarti total muatannya -2. Cl2 berarti muatannya adalah 0, sehingga kita menambahkan elektron di ruas kanan sebanyak 2 elektron. Biar ruas kiri dan ruas kanan sama-sama muatannya 2. Seperti itu. Jadi, untuk reaksi di anoda kita ketahui bahwa 2Cl- akan teroksidasi menjadi Cl2 dan kita melepaskan 2 elektron. Sekali lagi yang perlu Ibu tekankan, setelah kita tadi mengetahui reaksi di katoda dan di anoda, kita menjumlahkan kedua reaksi tersebut. Sehingga dari kedua reaksi tersebut bisa kita eliminasi elektronnya. Yang perlu Ibu tekankan sekali lagi, untuk elektrolisis singkatannya adalah kenapa? Katoda sebagai kutub negatif dan anoda sebagai kutub positif. Sehingga yang positif ini pasti akan masuk ke yang negatif atau ke anoda. Dan yang negatif di sini dalam hal ini adalah Cl-, dia akan masuk ke anoda. Yang negatif suka sama yang positif suka sama yang negatif. Sehingga nanti karena elektronnya bisa dieliminasi, sehingga reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ca2 plus 2Cl- menjadi Ca plus Cl2. Ini adalah penyelesaian untuk soal elektrolisis dengan fase lelehan. Jadi untuk reaksinya, kita ketahui ada 2 kutub, yaitu anoda dan katoda. Anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. Saat kita menyalakan energi listrik atau kita menyalakan listrik, nanti energi listrik ini di sini ada perubahan warnanya. Itu menandakan adanya aliran listrik yang melewati kedua elektroda, di mana elektroda yang kita gunakan tadi adalah grafit atau karbon. Warna hitam ini dia adalah elektroda grafit atau karbon. Maka Ca2 plus itu akan Ca2 plus akan tereduksi di katoda dan Cl- nya akan menempel di anoda dan teroksidasi.
Sehingga Cl-nya akan teroksidasi menjadi Cl2. Jadi nanti di anoda di kutub yang positif itu akan terjadi gelembung-gelembung gas. Gelembung gas itu adalah gelembung gas Cl2. Sedangkan di katoda nanti akan, karena Ca2+-nya tereduksi menjadi logamnya, maka nanti akan ada logam Ca yang menempel di sekeliling elektroda karbonnya, seperti itu. Jadi di satu elektroda dia akan menghasilkan gelembung itu adalah gas Cl2, hasil oksidasi dari Cl-, dan di satu yang lain, di elektroda yang lain yang berlaku sebagai katoda, di samping elektrodanya itu nanti akan timbul seperti tumpukan logamnya itu adalah C. Akan tambah tebal, tambah tebalnya itu adalah Ca hasil reduksi dari Ca2+ menjadi logamnya Ca. Sedangkan gelembungnya itu adalah oksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan memasuki soal yang kedua. Kita disuruh menuliskan reaksi elektrolisis pada larutan. Ingat ya, larutan NaBr dengan elektroda platina atau PT. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengionisasikannya. NaBr, maka dia akan menjadi Na+ dan Br-. Kemudian kita lihat di katodanya. Kenapa yang tereduksi adalah air? Karena kita lihat seperti tadi, untuk katoda yang pertama kita lihat adalah fasenya. Fase yang terlibat di sini adalah larutan. Sehingga kita lihat kationnya adalah Na+. Na+ itu termasuk golongan 1A, sehingga nanti yang tereduksi adalah air. Air akan tereduksi menjadi 2OH- plus 2 plus hidrogen. Jadi nanti ada gelembung-gelembung gas hidrogen di elektrod di kutub negatif atau di katodanya. Sementara Br-, kita lihat untuk anoda yang pertama kita lihat adalah elektrodanya. Elektroda yang digunakan di sini adalah platina, berarti dia adalah inert. Sehingga baru kita lihat anionnya. Oh, anionnya Br-, maka dia akan teroksidasi menjadi Br2 plus 2 elektron. Sama seperti tadi, jika sudah kita ketahui di katoda reaksinya tereduksi air, di anoda terjadi oksidasi Br-, maka kita jumlahkan kedua reaksinya. Sehingga elektronnya bisa kita eliminasi. Sehingga akan menjadi 2Br- plus 2H2 menjadi Br2H2 plus 2OH. Itu adalah reaksi untuk reaksi elektrolisis dengan larutan NaBr dengan elektroda platina. Jadi, sekali lagi Ibu tekankan, untuk katoda yang pertama kita lihat adalah fasenya. Oh, fasenya kok larutan, berarti kita baru lihat kationnya. Kationnya Na+, berarti dia termasuk golongan 1A. Sehingga yang reduksi itu bukan Na+-nya tetapi airnya. Kemudian kalau anoda yang pertama kita lihat adalah elektrodanya. Oh, elektroda pada soal ini adalah platina. Berarti dia inert, tidak ikut bereaksi, dan baru kita lihat anionnya. Oh, anionnya Br-, maka
BR-nya akan teroksidasi menjadi BR2. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, tuliskan reaksi elektrolisis dari natrium sulfat dengan elektroda grafit. Kita lihat, sama seperti tadi, kita akan mengionisasikan dahulu natrium sulfat. Sama seperti tadi, kita tulis dulu Na dan SO4. Ingat, sulfat itu adalah ion poliatomik, jadi dia ada satu kesatuan. Na-nya ada 2. Kita tulis dulu 2-nya di depan huruf Na. Kemudian yang di depan itu pasti positif. Kenapa positifnya 1? Karena SO4-nya ada 1. Kemudian SO4-nya muatannya negatif. Negatifnya berapa? Dari banyaknya Na. 2-nya kita letakkan di atas. Sehingga natrium sulfat jika diionisasikan menjadi 2Na plus SO4 2-. Seperti itu. Setelah kita ionisasikan, kita lihat reaksi yang ada di katoda dan di anoda. Karena fasenya adalah larutan, baru kita lihat kationnya. Kationnya itu Na+. Na itu termasuk golongan 1A. Berarti yang terreduksi itu bukan Na plusnya, tetapi airnya. Jadi, airnya akan tereduksi menjadi H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Kemudian kita lihat untuk anodanya. Anoda tadi kutub positif. Berarti kita yang pertama lihat anoda adalah elektrodanya. Karena elektrodanya inert atau grafit, maka baru kita lihat anionnya. Anion yang digunakan di sini adalah sulfat SO4 2-. Sehingga kita ingat tadi bahwa sulfat itu termasuk sisa asam oksi. Sehingga yang teroksidasi itu bukan sulfat, ion sulfatnya, melainkan airnya. Air kalau teroksidasi menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kita lihat di sini ada perbedaan jumlah elektron, di mana pada reaksi pertama melibatkan 2 elektron, pada katoda hanya melibatkan 2 elektron, tetapi pada anoda kita melibatkan 4 elektron. Untuk menyamakan elektronnya, maka kita mengalihkan 2 di reaksi katoda, sehingga hasilnya akan seperti ini. Yang awalnya 2H2 karena dikalikan 2 menjadi 4H2O. Yang awalnya melibatkan 2 elektron karena dikalikan 2 maka menjadi 4E. Awalnya 2 OH- menjadi 4 OH-. Awalnya hidrogen yang dihasilkan hanya 1 maka menjadi 2 gas hidrogen. Untuk di anoda tetap. Karena elektronnya sudah sama, berarti bisa kita eliminasi elektronnya, bisa kita hapus. Sehingga nanti menjadi 6H2O. Kenapa 6? Kita lihat ini 4 ditambah 2, sehingga totalnya 6H2O. Elektronnya bisa kita hapus. Nanti kita turunkan ada 4 OH-, 4H plus O2 plus 2H2. Kita ketahui bahwa H plus dan OH- bisa bergabung menjadi air atau H2O. Karena ada 4H plus dan 4 OH-, maka akan dihasilkan 4 air. 4 molekul air. Kita ketahui bahwa di kiri sudah ada 6, di kanan ada 2, sehingga bisa disederhanakan. Di kanannya habis, di kirinya akan sisa 2 molekul air.
Sehingga reaksinya akan seperti ini. 2H2O akan menjadi 2 hidrogen dan 2 oksigen. Jadi, apabila kita mengelektrolisis natrium sulfat, larutan natrium sulfat dengan elektroda grafit, yang kita peroleh adalah gas hidrogen di katoda dan gas oksigen di anoda. Seperti itu. Oke, untuk soal yang keempat, kita diminta untuk menuliskan reaksi elektrolisis larutan tembaga 1 nitrat dengan elektroda besi atau Fe. Sama seperti tadi, yang pertama kita lakukan adalah mengionisasikan CuNO3. Ingat, nitrat NO3 itu adalah satu kesatuan, sehingga misalnya adalah Cu dan NO3. Karena NO3-nya ada 1, jadi Cu-nya muatannya positif 1. Kemudian NO3 negatifnya berapa? Karena Cu-nya ada 1, jadi NO3 muatannya juga negatif 1. Sehingga tembaga 1 sulfat jika diionisasikan menjadi Cu+ plus NO3. Selanjutnya, untuk di katoda, yang pertama kita lihat adalah fasenya. Kita lihat fasenya adalah larutan. Baru kita lihat kationnya. Oh, kationnya Cu+. Cu+ itu bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al dan Mn. Berarti dirinya tersendiri akan tereduksi menjadi logam. Atau Cu+ menjadi Cu. Maka nanti di katoda akan terbentuk logam Cu. Kemudian, untuk anodanya, yang pertama kita lihat adalah elektrodanya. Pada soal yang di sini, soal yang keempat ini, elektrodanya adalah besi. Besi itu berarti elektroda non-inert, berarti elektrodanya yang akan teroksidasi. Kita tidak perlu melihat anionnya, tidak perlu melihat NO3-nya, lalu kita lihat saja Fe-nya. Oh, Fe itu bukan CPT dan AU. Oh, berarti dia non-inert. Berarti dia akan bereaksi. Maka dirinya sendirilah yang akan teroksidasi menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Karena Cu+ menjadi Cu hanya membutuhkan 1 elektron, sementara di anoda kita melibatkan 2 elektron, maka reaksi di katoda kita kalikan 2. Setelah kita kalikan 2, nanti akan menjadi 2Cu+ plus 2 elektron menjadi 2Cu. Ketika elektronnya sudah sama, kita bisa eliminasi mereka. Ini nanti setelah dikali 2, dia akan ada 2Cu+, elektronnya menjadi 2, kemudian Cu yang terbentuk juga ada 2 koefisien. Ketika elektronnya sudah sama, maka bisa kita eliminasi. Sehingga hasil akhirnya adalah 2Cu+ plus Fe menjadi 2Cu plus Fe2+. Seperti itu. Oke, sekali lagi yang perlu ditekankan untuk katoda kita lihat dulu fasenya. Oh, kalau fase lelehan berarti langsung kationnya apapun itu langsung tereduksi menjadi logamnya. Tetapi kalau dia adalah larutan, baru kita perhatikan secara seksama kationnya. Apakah dia termasuk golongan 1A, 2A, Mn, atau Al. Untuk soal ini, Cu tidak termasuk dari yang Ibu sebut tadi, maka kationnya langsung berubah menjadi logamnya. Cu+ akan menjadi logamnya yaitu Cu. Kemudian
Untuk reaksi yang di anoda yang pertama kita lihat adalah elektrodanya. Kalau elektrodanya selain CPT dan AU, maka langsung elektrodanya itu teroksidasi menjadi ionnya. Pada soal ini, Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Tetapi jika elektrodanya adalah CPT dan AU, di mana termasuk elektroda inert yang tidak bereaksi, baru kita lihat anionnya. Kalau anionnya sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah airnya. Jika bukan, maka anion tersebut menjadi zatnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Kesimpulannya adalah untuk elektrolisis itu lawan dari sang volta, di mana elektrolisis adalah kita memperoleh reaksi kimia atau energi kimia berdasarkan atau hasil dari energi listrik. Kemudian perbedaannya adalah untuk kutubnya. Untuk elektrolisis itu kenapa katoda sebagai elektroda negatif dan anoda sebagai kutub yang positif, di mana untuk katoda kalau dia yang pertama kita lihat atau kita pastikan itu adalah fasenya. Kalau fase lelehan langsung kationnya kita reduksi menjadi logamnya. Tetapi jika yang terlibat adalah kation dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka yang terreduksi adalah airnya menjadi gas H2 dan OH-. Kemudian apabila elektroda yang pertama kita saksikan atau kita beri garis tebal itu adalah elektrodanya. Kalau elektrodanya CPT dan AU, baru kita perhatikan anionnya. Oh, anionnya akan teroksidasi. Tetapi jika elektrodanya itu adalah selain CPT-AU atau elektroda non-inert, maka elektroda tersebut akan teroksidasi menjadi ionnya dengan melepaskan sejumlah elektron. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video yang singkat ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai sel elektrolisis. Sekali lagi, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.